Kita akan lanjut seri daripada Grieve Not the Holy Spirit. Ini adalah bagian ketiga. Bagian ini berjudul While He May Be Found, sementara Tuhan masih bisa ditemukan. Diberkatilah dia yang pelanggarannya diampuni dan dosanya ditutup. Kita tahu ditutup itu ditutup dengan darah Tuhan Yesus ya. Dan ayat 2 dikatakan, diberkatilah orang yang mana Tuhan tidak mengenakan dosanya terhadap dia sebagai pelanggar, karena sudah dikenakan kepada anaknya, di mana rohnya atau kehidupannya tidak ada lagi dusta atau bohong. Berbahagialah. Ini hanya bisa terjadi kalau dosa kita sudah diampuni, betul? Dan waktu Roh Kudus menginsafkan saya akan dosa itu, saya mengakuinya dan saya punya dosa itu diampuni. Dan barulah berlaku diberkatinya itu kalau ini semua sudah terjadi seperti itu. Dan ayat 5 dikatakan, saya mengakui dosa-dosa saya kepadamu. Dosa-dosaku, pelanggaranku tidak aku sembunyikan daripadamu. Saya akan mengakui saya punya pelanggaran terhadap Tuhan, dan engkau mengampuni dosa-dosaku. Jadi penting sekali waktu Roh Kudus menginsafkan saya akan dosa saya, mengungkapkan dosa saya dengan cara apapun, saya mengakuinya. Dan berkat itu akan menjadi bagian saya kalau saya mengakuinya. Dan ayat 6 dikatakan, dan berdoalah kepada Tuhan sementara Tuhan masih bisa ditemukan, supaya saya bisa disembunyikan di saat banjir tiba nanti. Jadi carilah Tuhan sekarang, dan gak bisa saya cari Tuhan kalau saya masih simpan-simpan dosa. Diberkatilah orang yang dosanya sudah diampuni dan dia akan dipelihara Tuhan, akan disembunyikan Tuhan di masa yang sangat gawat nanti, di masa kesukaran, di masa kepicikan Yakub. Orang itu akan dilindungi Tuhan dari kuasa setan yang sedang menggoda dia. Di Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan sementara dia masih bisa ditemukan. Panggillah akan dia sementara dia masih dekat. Artinya ada saatnya di mana Tuhan tidak bisa ditemukan lagi. Karena kalau kamu mau cari Tuhan di saat tidak ditemukan lagi, dia tidak akan ditemukan, karena Tuhan hanya bisa ditemukan di saat waktu tertentu di mana dia masih bisa dicari dan ditemukan. Artinya di saat pintu tertutup sudah selesai. Saya punya kesempatan untuk selamat sudah selesai. Dengan sikap saya, bagaimana saya memperlakukan teguran Roh Kudus itu lah yang akan menutup pintu saya untuk selama-lamanya. Sefanya 2 katakan, carilah Tuhan, carilah kebenaran, carilah meekness, agar di hari kepicikan Yakub itu kamu bisa disembunyikan atau dijaga dari penggodaan setan. Walaupun setan sedang menggoda untuk saya berdosa, tapi saya sudah dibentengi dengan kebenaran Tuhan. Dan carilah di ayat 2, carilah Tuhan sebelum dijalankannya undang-undang. Jadi akan ada undang-undang untuk membunuh semua umat Tuhan yang tidak mau tunduk kepada kuasa pemerintahan yang membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Tuhan akan melindungi umat Tuhan. Tapi umat Tuhan yang dilindungi ini hanyalah mereka yang dosanya sudah diakui dan sudah diampuni sebelum pintu tertutup. Yesaya 55 ayat 7 dikatakan, biarlah orang yang jahat meninggalkan kejahatannya, biarlah orang yang tidak benar berpaling dari pikiran-pikiran yang tidak benar. Biarlah dia kembali kepada Tuhan. Tuhan akan berkemurahan bagi dia, dan dia akan dengan limpah mengampuni. Kita sudah belajar bahwa tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Tidak ada pelanggaran separah apapun yang tidak Tuhan ampuni. Dengan catatan,
saya akui dan saya menyadarinya, mengakuinya waktu Roh Kudus melalui firman-Nya, melalui orang-orang yang mengabarkan kebenaran, melalui bisikan dalam hati. Gitulah caranya untuk Roh Kudus menginsafkan saya akan dosa-dosa saya. Karena kalau saya mengeraskan hati, tambah lama, tambah tidak terdengar suaranya, dan satu kali kelak saya nggak akan dengar lagi suaranya. Dan waktu saya nggak akan dengar lagi, jangan heran kalau pintunya sudah tertutup. Amos 8 ayat 11 dikatakan, akan datang harinya di mana Tuhan akan mengirim masa kelaparan. Bukan kelaparan roti jasmani atau air minum, tapi kelaparan akan mendengar firman Tuhan. Di sini Tuhan tidak bisa ditemukan lagi. Karena di saat masih bisa ditemukan, saya tidak mencarinya dengan segenap hati saya. Karena masih banyak hal yang lain di dunia ini yang saya rencanakan, yang saya mau nikmati. Saya punya kehidupan ini di dunia ini lebih penting daripada mencari Tuhan. Dan di saat Tuhan sudah tidak bisa ditemukan lagi, barulah saya cari Dia. Dan saya carinya bukan karena saya membutuhkan Dia dan mengasihi Dia, karena sekarang saya sedang mengalami kesusahan dalam kehidupan saya, karena penghakiman Tuhan sedang melanda dunia ini. Akan ada calamities, akan ada masa kelaparan. Dan kalau saya cari Tuhan hanya karena kehidupan saya menderita, hanya karena saya mau Tuhan tolong saya untuk luputkan saya dari penderitaan, artinya saya nggak cinta Tuhan. Karena harusnya saya cari Tuhan kapan saja, dengan motif yang benar, bukan dengan motif luputkan saya, setelah diluputkan lalu kembali ke kebiasaan-kebiasaan yang saya lakukan sebelum ini. Jadi carilah Tuhan, karena kita hidup di dunia ini diberikan kesempatan. Dan bagaimana saya hidup di dunia ini, bagaimana saya menggunakan nafas Tuhan dalam kehidupan ini, akan menentukan apakah nafas kehidupan itu akan diperpanjang selama-lamanya atau akan ditarik selama-lamanya. Saya punya kehidupan ini bukan untuk nikmati dunia ini lalu tidak peduli sama firman Tuhan. Tuhan berikan kesempatan ini, berikan nafas kehidupan untuk menjadi ujian bagaimana saya memperlakukan nafas kehidupan ini. Dan kalau saya menggunakan nafas kehidupan ini untuk pelisiran dunia dan hanya mengaku sebagai pengikutnya, tapi sungguh-sungguh tidak mencari Dia dengan seksama dan sepenuhnya, dan tidak mencintai firman-Nya dan tidak hidup berdasarkan firman-Nya, itulah buktinya bahwa saya tidak tertarik untuk kebenaran Tuhan. Dan untuk hidup selama-lamanya ialah untuk mencintai firman-Nya dan hidup sesuai dengan perintah-Nya. Jadi kalau dalam kehidupan ini saya tidak hidup sesuai dengan perintah-Nya, kenapa saya mau hidup selama-lamanya dengan perintah-Nya yang dalam ujian dalam kehidupan di dunia ini saya menyangkal, saya menolak, malahan saya mengolok-olok orang yang mencintai kebenaran. Sudah pasti kehidupan itu tidak akan diperpanjang. Karena saya sudah buktikan bahwa saya tidak mencintainya. Jadi kita lihat di sini bahwa akan ada masa kelaparan, dan kelaparan itu ialah untuk mendengar akan firman Tuhan. Dan ayat 12 dikatakan, dan mereka akan mengembara dari laut ke laut, dari utara ke timur. Mereka akan mencari firman Tuhan, tapi mereka tidak akan menemukannya. Makanya kita cari Tuhan, cari firman-Nya, mengerti firman-Nya, dan mencintai firman-Nya, dan menghidupkan firman-Nya, walaupun segala macam konsekuensi akan terjadi waktu kita menghidupkan firman Tuhan. Akan diolok, mungkin akan dipecat, akan dibilang fanatik. Tapi itulah ujiannya. Karena kalau semua senang-senang, semua orang mau ke surga tanpa penganiayaan, tanpa diolok-oloknya. Jadi orang yang benar-benar mencintai firman Tuhan, dia akan tetap mempertahankan firman Tuhan apapun konsekuensinya. Dan ini harus dilakukan sebelum ada masa kelaparan akan pendengaran akan firman Tuhan ini. Karena kalau saya mencarinya setelah sudah tidak bisa ditemukan, tentu saja
nggak akan bisa ditemukan lagi, karena memang sudah tutup pintunya. Jadi untuk saya mempertahankan dosa saya, dan kadang-kadang orang nggak mengerti apa itu dosa, dia pikir apa sih salahnya ini, yang saya buat apa sih salahnya. Itu menunjukkan bahwa orang itu tidak tahu hukum Tuhan, tidak mengerti kebenaran, sehingga standar benar dan salahnya sudah nggak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga dia pikir ini nggak ada salahnya kok. Padahal itu sangat salah berdasarkan standar Tuhan. Tuhan punya standar sangat tinggi, sementara manusia punya standar sangat rendah. Dan sementara dia pikir dia sedang menurut firman Tuhan, dia sedang menginjak-injak hukum Tuhan, karena dia nggak mau belajar sebenarnya apa itu firman Tuhan dan hukum Tuhan yang nampaknya dia sedang langgar. Kehidupan ini diberikan untuk itu, untuk cari tahu apa firman Tuhan, untuk mempelajari apa yang benar dan salah. Tuhan memberikan kehidupan ini. Tuhan Yesus, anak Bapa, mati di kayu salib agar kita diberikan kesempatan lagi untuk menurut. Jadi saya harus jujur, saya harus tahu benar-benar apakah ini firman Tuhan atau ini adalah ajaran manusia, walaupun saya nggak bisa buktikannya, tapi karena saya suka ajarannya, saya bilang itu benar, padahal salah, karena saya sendiri tidak tahu dan tidak menyelidikinya sendiri berdasarkan apa yang difirmankan firman Tuhan. Jadi kalau saya tetap memperkeraskan diri dalam pelanggaran hukum Tuhan, lama-lama saya akan bilang bahwa itu kan nggak salah, buktinya orang lain melakukannya. Jadi sekarang standarnya ialah orang lain melakukannya. Dan pemimpin gereja itu lakukan kok. Itu ketua jemaat lakukan kok. Teman-teman saya lakukan kok. Artinya nggak ada salahnya. Ini namanya a sin of presumption. Karena saya tetap menolak akan teguran Roh Kudus, lama-lama saya benarkan dosa itu yang adalah dosa dengan segala macam alasan bahwa semua orang melakukannya. Akhirnya saya akan melakukan great transgression, yang Daud bilang saya tidak mau kedapatan melakukan great transgression, yang adalah dosa itu nggak pernah akan bisa diampuni lagi, karena nggak pernah akan saya akui lagi kalau saya nggak pernah tahu bahwa itu salah, dan saya sudah mengambil kesimpulan bahwa nggak ada salahnya kok apa yang saya bikin. Ibrani 6 ayat 4 katakan, mustahillah bagi mereka yang pernah menerima kebenaran, mencicipi kebenaran, dan merasakan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan mereka, mencicipi betapa manisnya firman Tuhan, dan kuasa Roh Kudus mustahil bagi mereka. Mustahil bagi mereka untuk apa? Kalau mereka sudah mengenal kebenaran, sudah tahu kebenaran, atau sudah diungkapkan kebenaran dan menolaknya, mustahil bagi mereka untuk apa? Katakan di sini, mustahil bagi mereka kalau sudah tahu kebenaran, lalu mereka jatuh kembali atau mereka tolak kebenaran itu, lalu mereka mau bertobat. Mustahil untuk mereka bertobat karena Roh Kuduslah yang menginsafkan saya akan dosa saya sehingga saya bertobat. Jadi bagaimana saya mau bertobat akan sesuatu yang saya bilang nggak salah? Bagaimana saya bisa bilang itu salah kalau saya mempertahankan selama ini bahwa itu benar? Jadi bukan karena Tuhan yang tutup pintu sayalah yang menutup pintu saya terhadap kebenaran Tuhan. Jadi sayalah yang membuat saya nggak bisa bertobat, karena sayanya yang nggak bisa bertobat, bukan Tuhan nggak mau mengampuni. Tuhan selalu siap untuk mengampuni. Sayanya yang tidak mau diampuni, dengan saya tidak mau mengakui dan tidak mau bertobat. Kenapa saya mau bertobat dan mengakui kalau yang saya lakukan saya bilang itu tidak salah? Karena setiap kali ditegur salah, saya bilang itu tidak salah. Akhirnya yang tidak salah menjadi yang saya bilang tidak salah. Saya bilang, kenapa saya mau mengakui sesuatu yang tidak salah? Dan inilah saatnya di mana saya punya pintu sudah tertutup selama-lamanya, sementara saya nggak tahu sudah tertutup. Nggak ada orang yang tahu tutup pintunya. Oleh sebab itu, jangan coba-coba
untuk mengulur-ulur waktu dan mengharapkan bahwa pintu masih terbuka, karena setiap langkah yang saya ambil menuju jurang, satu kali kelak saya akan masuk jurang. Jadi walaupun belum masuk jurang, tapi saya sudah satu langkah lebih dekat pada jurang itu. Dan satu kali kelak, langkah yang saya ambil itu langkah masuk jurang. Dan gak ada yang tahu itu. Gak ada yang tahu. Dan sudah masuk jurang pun tidak tahu. Ibrani 10:26 dikatakan kalau kita willfully artinya melakukan sesuatu yang saya tahu salah, tetapi saya sudah pikir benar kan. Karena mengeraskan hati terhadap Roh Kudus, saya pikir benar. Dan saya lakukan itu karena saya pikir itu benar, walaupun dulu saya tahu itu salah. Tidak ada lagi korban yang akan mati untuk menggantikan kematian kamu. Nggak bisa bertobat lagi. Satu kali kelak, kamu punya pintu sudah tertutup. Dan kamu pun tidak tahu. Di Review and Herald dikatakan, Tuhan mengirim amaran bagi umat-umatnya, bukan untuk membinasakan mereka, tapi untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan mereka. Dan Roh Nubuat bilang, saya nggak pernah memberi kesaksian untuk bilang bahwa kamu sudah melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Tuhan nggak pernah kirim orang untuk bilang bahwa kamu punya dosa itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Jadi manusia nggak bisa bilang ini dosa yang kamu bikin ini adalah dosa yang terakhir di mana Tuhan tidak bisa mengampuni lagi. Karena kita tidak tahu. Biarlah kita jangan membuat orang discouraged walaupun mereka melakukan yang salah dan mengeraskan hati. Dengan memperlakukan mereka seakan-akan mereka sudah melakukan atau sudah commit dosa yang tidak bisa diampuni. Tapi walaupun kita nggak bisa tahu, kita tahu itu adalah satu langkah menuju dosa yang tidak bisa diampuni. Youth instructor bilang, jangan buang-buang waktu. Akuilah kepada Kristus tanpa tunda-tunda waktu. Untuk mendukakan Roh Kudus kan, adalah satu hal yang sangat tidak baik. Kamu tidak tahu, bisa saja waktu kamu mendukakan Roh Kudus, waktu kamu mengeraskan hati, bisa saja itu terakhir kali kamu akan dengar teguran Roh Kudus. Walaupun kita nggak tahu kapan terjadinya, tapi kalau kita tetap mengeraskan hati untuk tidak mau mengakui dan mengeraskan hati dan tidak mau terima kebenaran dan menyangkal kebenaran yang diberikan Tuhan untuk selamatkan kita, satu kali kelak tanpa sepengetahuan manusia kita sudah mendukakan Roh Kudus dan sudah komit dosa yang tidak bisa diampuni. Semoga ini gak pernah akan terjadi. Karena kita, waktu ditegur Roh Kudus, menerima tegurannya dengan senang hati. Dan dengan kuasa Tuhan diperbaiki dari kesalahan-kesalahan. Sehingga kita gak pernah sampai ke titik di mana kita punya pintu kita yang tutup sendiri. Jadi orang-orang yang fall away atau tinggalkan kebenaran, dan oleh sebab itu mereka punya dosa tidak bisa diampuni atau tidak ada lagi korban yang menggantikan mereka sebagai penggantian upah dosa mereka, adalah orang-orang yang meninggalkan kebenaran. Yang tadi dia terima sebagai kebenaran, sekarang dia tolak itu sebagai kebenaran karena dia sekarang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan yang dia akui tadi sebagai kebenaran. Dan dikatakan di Ibrani 6 bahwa mustahil bagi orang-orang ini untuk bertobat kembali. Dan alasannya ialah karena mereka tidak continue dalam terang itu.
Di Yohanes 8 ayat 31 kita lihat bahwa Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Dia, kalau kamu continue atau terus mempertahankan, tetap mempelajari firman Tuhan, walaupun kamu sudah tahu sesuatu, kamu harus terus, nggak bisa kamu berhenti di tempat. Sebagaimana tanaman nggak bisa berhenti bertumbuh, kita punya pertumbuhan sebagai orang Kristen pun harus bertumbuh. Jangan puas dengan apa yang kita sudah ketahui dan sudah mengerti, kita harus bertumbuh terus. Dan dengan kita bertumbuh terus, ayat 32 dikatakan, kita akhirnya akan mengetahui kebenaran dengan sempurna. Jadi untuk tinggalkan kebenaran ialah untuk tidak terus, tidak continue, sehingga kita nggak pernah akan tahu apa itu yang benar. Walaupun kita pernah tahu sesuatu tentang yang benar, tapi kebenaran yang kita ketahui itu belum lengkap. Dan kebenaran yang lengkap ini lah kebenaran yang membebaskan saya dari dosa. Di 1 Yohanes 2 ayat 1 dikatakan, jangan kita berdosa. Tetapi jikalau kita berdosa. Jadi ini nggak bilang bahwa saya rencana untuk berdosa. Ini mengatakan bahwa seandainya saya berdosa tanpa direncanakan, ada perantara antara manusia dan Bapa, yaitu Tuhan Yesus. Jadi dosa yang diampuni di sini adalah dosa yang tidak direncanakan. Jadi kalau saya sudah tahu sesuatu itu salah dan saya tetap mau melakukannya, karena pada saat itu sangat tertarik sekali untuk melayani daging saya, itu sangat berbahaya karena itulah sesuatu yang lama-lama saya akan benarkan. Untuk selalu membenarkan diri ialah untuk selalu membenarkan daging saya untuk dilayani. Dan itulah yang akan membuat orang itu gak bisa dosanya diampuni karena dia tetap lakukan. Dan kita harus maju terus, Walaupun kita berdosa, tapi dosa itu bukan sesuatu yang direncanakan dan kita belajar dari pengalaman dosa itu untuk tidak diulang kembali. Jadi walaupun Tuhan sudah mengampuni dosa saya dan saya jatuh lagi, dengan catatan bukan jatuh yang direncanakan, Tuhan tetap mengharapkan saya untuk bertumbuh terus. Nggak bisa saya jatuh terus dalam dosa yang sama. Saya harus lulus dari dosa di mana saya jatuh itu, walaupun diampuni di 1 Yohanes 2:1, nggak bisa saya menggunakan alasan bahwa akan diampuni terus, saya tetap melakukannya. Saya harus bertumbuh terus. Saya harus bertumbuh sampai Efesus 4 ayat 13. Sampai saya mencapai measure, stature, dan fullness-nya Kristus. Artinya setara dengan Kristus. Jadi nggak cukup untuk sudah mengakui dosa dan tidak berdosa, lalu pikir bahwa, kalau saya berdosa, Tuhan akan ampuni lagi dengan catatan saya tidak sengaja atau tidak merencanakannya. Tetap kita harus lulus dari dosa itu, harus lebih fokus, harus lebih belajar lagi, harus belajar terus, sehingga saya lulus dari dosa itu dan dosa-dosa yang lain, sampai saya mencapai tahap di mana saya sudah sama measure, stature, fullness-nya Kristus. Jadi di sini Tuhan mengharapkan kita maju terus. Nggak cukup kita kerdil terus. Walaupun saya sempurna dalam kekerdilan, nggak sempurna itu untuk tetap kerdil terus. Saya harus maju terus dengan tetap belajar terus. Di Christ Object Lesson halaman 69 dikatakan, setiap tahap pertumbuhan kehidupan kita bisa menjadi sempurna. Sempurna dalam tahap itu. Tetapi belum mencapai Efesus 4 ayat 13 punya standar, the measure, stature, the fullness of Christ. Tapi dalam setiap tahap pertumbuhan saya bisa sempurna. Namun kalau Tuhan punya tujuan dalam kehidupan saya akan digenapi, harus saya bertumbuh terus. Karena pengurusan itu adalah pekerjaan selama saya hidup. Dan sementara kesempatan saya bertambah-tambah, pengalaman saya pun akan tambah-tambah juga. Dan pengetahuan saya akan bertambah-tambah. Jadi
pengalaman dan pengetahuan berdasarkan kesempatan untuk bertambah-tambah. Itu harus bertumbuh terus. Nggak bisa saya sudah berhenti dalam tahap sebelumnya walaupun sudah sempurna dalam tahap itu. Kita akan menjadi kuat untuk menanggung tanggung jawab kita dan menjadi dewasa sesuai dengan kesempatan yang telah kita terima, kita manfaatkan. Di saat karakter Kristus dengan sempurna dihasilkan kembali dalam umat-umatnya, ini sama dengan Efesus 4 ayat 13 tadi. Di saat kita punya karakter mencapai the measure of the stature of the fullness of Christ, perfectly reproduce, barulah Tuhan Yesus akan datang dan menjemput umat-umatnya. Jadi dari mereka yang membanggakan terang mereka, namun mereka gagal untuk berjalan di dalam terang itu, Kristus katakan, lebih baik Tyre dengan Sidon di hari penghakiman daripada kamu. Dan kamu ini adalah Kapernaum, dan Roh Nubuat tulis di sini bahwa Kapernaum itu lambang daripada Seventh Day Adventist yang memiliki banyak terang atau kesempatan terang yang diberikan, kan? Yang sudah ditinggikan berdasarkan kesempatan untuk terima terang, tapi akan dibuang ke neraka kalau pekerjaan-pekerjaan yang diharapkan untuk dilakukan di dalam mereka tidak dilakukan, kan? Sementara Sodom yang sudah dibinasakan dibandingkan dengan Seventh Day Adventist yang sudah banyak terang, Sodom tidak akan dibinasakan berdasarkan terang mereka kalau dibandingkan dengan terang Seventh Day Adventist yang sudah terima dan tidak menghidupkannya. Jadi nggak ada gunanya untuk ada tulisan Roh Nubuat, mengerti firman Tuhan, kalau kita tidak maju terus, kita tidak kembangkan pengetahuan kita untuk mencapai titik di mana kita mencapai titik Efesus 4 ayat 13. The measure stature, the fullness of Christ, atau perfectly reproduce. Jadi nggak cukup untuk saya ada kebenaran kalau saya tidak bertumbuh atau naik tahap dalam proses pertumbuhan kekristenan ini. Dan kalau saya tidak bertumbuh dan saya tetap dalam kekerdilan saya, walaupun saya sempurna dalam kekerdilan saya, tapi tanaman itu nggak bisa dibilang sempurna kalau belum menghasilkan buah. Walaupun dia adalah tanaman yang sempurna dalam tahapnya, tanaman itu diharapkan untuk bertumbuh, untuk menghasilkan buah. Jadi kalau saya tetap dalam tahap pertumbuhan saya dan tidak bertumbuh, di saat pintu tertutup, akan dibilang dia yang unjust. Artinya kalau dia unjust, dia sudah unjust untuk dibilang unjust selama-lamanya. Artinya dia dimeteraikan dalam posisi unjustnya. Dia yang kotor, artinya dia sudah kotor dulu untuk dibilang kotor. Biarlah dia kotor selama-lamanya. Orang yang kedapatan kotor di saat pintu tertutup akan dibilang kotor selama-lamanya. Artinya dia dimeteraikan untuk selama-lamanya kotor. Sementara dia yang righteous, artinya dia sudah righteous dan sekarang dia dinyatakan righteous dan dia dimeteraikan sebagai righteous selama-lamanya. Nggak akan menjadi kotor lagi. Dia yang holy, dia sudah holy dan dia dimeterai sebagai holy dan dia akan tetap holy selama-lamanya. Karena kita punya pintu, kita nggak tahu kapan tertutupnya. Jadi kalau saya tidak mau bertumbuh terus, saya akan kedapatan di dalam tahap yang dimana saya tidak bertumbuhnya, dan saya akan dimeteraikan di tahap saya karena tidak tumbuh dan kedapatan tidak berbuah. Walaupun dalam tahap itu saya sempurna, tapi saya tidak sempurna dalam pengertian saya tidak menghasilkan buah yang diharapkan dari pertumbuhan tanaman itu. Jadi harus belajar terus. Nggak bisa kita tahu sesuatu lalu kita berhenti belajar, karena kita diharapkan untuk mencapai titik tertinggi di mana rencana keselamatan itu hanya berhasil kalau saya mencapai titik tertinggi itu.
Dan kalau saya tidak mencapai titik the stature, measure, dan dia punya fullness of Christ, saya akan kedapatan ringan. Seperti sekam dibandingkan dengan gandum. Di saat umat Tuhan dimeteraikan di dahi mereka, kita tahu ini yang dimeteraikan adalah orang-orang yang sudah mencapai tahap di mana mereka sudah menghasilkan buah. Sementara tadi yang dimeteraikan tanpa buah akan selama-lamanya tidak akan berbuah. Dan pemeteraian ini adalah pemeteraian yang membuat mereka nggak bisa digoyang lagi. Artinya still dia yang dimeteraikan sebagai orang yang unjust nggak bisa menjadi just kalau dia nggak bisa digoyang lagi. Dia nggak bisa digoyang lagi. Sementara umat Tuhan yang sudah mencapai tahap kesempurnaan untuk diselamatkan, mereka dimeteraikan sehingga mereka nggak bisa digoyang juga dalam tahap mereka. Jadi nggak cukup untuk saya sudah tahu sesuatu dan nggak belajar terus. Seakan-akan saya sudah tahu segala-galanya. Kita tahu kondisi Laodikia adalah mereka yang bilang kami kaya, kami sudah memperkayakan diri dan kami tidak membutuhkan apa-apa. Sementara Tuhan bilang kamu nggak tahu bahwa kamu malang, melarat, miskin, buta, dan telanjang. Jadi mungkin mereka sudah tahu sesuatu, tapi mereka pikir sudah cukup sehingga mereka akan dimeteraikan dalam posisi mereka itu. Tapi posisi itu adalah posisi yang tidak menghasilkan buah karena mereka tidak belajar terus, tidak menambah pengetahuan dan pengertian akan firman Tuhan, sehingga mereka dimeteraikan dalam posisi mereka yang tidak pernah akan menghasilkan buah. Pemeteraian itu adalah Tuhan punya janji bahwa umat Tuhan ini adalah umat pilihannya. Jadi Tuhan punya janji bahwa ini jaminan bahwa kamu gak pernah akan bisa dipisahkan daripada Tuhan. Itu pemeteraian. Artinya kalau saya dimeterai sebagai orang yang hilang, saya dimeterai dalam posisi saya, sementara posisi itu adalah bukan posisi yang sempurna, saya dijamin bahwa saya nggak pernah akan dipersatukan dengan Tuhan. Saya dijamin bahwa saya sudah dipisahkan dari Tuhan dan nggak pernah akan dipersatukan lagi. Sementara umat Tuhan yang dimeteraikan, dimeteraikan artinya dijamin Tuhan bahwa kamu gak pernah akan terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Dengan kuasa apapun itu mustahil. Jadi kita melihat di Review and Herald di sini, musuh daripada present truth, ya, musuh daripada present truth sedang berusaha untuk membukakan pintu dari bilik masuci di mana Tuhan Yesus sudah tutup. Dan menutup pintu daripada bilik masuci yang Tuhan buka di tahun 1894. Di mana tabut perjanjian berada di dalam bilik masuci, di mana tertulislah 10 hukum dengan fingernya Jehovah. Jadi kita bisa lihat bahwa apa yang Tuhan buka nggak bisa ditutup. Dan apa yang Tuhan tutup nggak bisa dibuka. Itulah konsep pemeteraian. Jadi Roh Kudus memeteraikan umat Tuhan, dan bisa juga orang itu dimeterai dalam posisi hilangnya untuk selama-lamanya. Dan di bilik kudus ada 2 loh batu, di mana ada 10 hukum di situ. Di Ulangan 5 ayat 1 dikatakan, Musa memanggil orang-orang Israel dan berkata kepada mereka, dengarlah, O Israel, statutes dan judgment yang aku ucapkan kepadamu hari ini, agar kamu mempelajarinya, memeliharanya, dan melakukannya. Okay? Artinya, kalau saya punya pintu sudah tertutup, saya nggak pernah bisa belajar statutes dengan judgment, karena pintu untuk mengerti itu sudah tertutup. Dan orang-orang yang sudah masuk sementara pintunya tertutup di belakang mereka, jadi mereka sudah masuk, mereka adalah orang-orang yang memelihara hukum Tuhan dengan
memelihara statutes dengan judgment. Jadi statutes judgment ini ada hubungan dengan tutup pintu di 1844. Karena 10 hukum itu adalah 10 hukum yang di bilik Maha Suci. Setelah Tuhan Yesus masuk bilik Maha Suci, kan, dia tutup pintu bilik suci, dia buka bilik Maha Suci. Dan orang yang tidak mau ikut Tuhan Yesus, tertutuplah pintunya. Sehingga mereka nggak pernah tahu 10 hukum, mereka nggak akan pernah tahu statutes dengan judgment. Di Review and Herald, setan sedang berusaha untuk mempengaruhi umat Tuhan dengan cara apapun, sementara umat Tuhan sedang dimeteraikan, untuk mengalihkan pikiran umat Tuhan dari present truth, yang adalah kebenaran yang memeteraikan, untuk membuat mereka goyang. Dan orang-orang yang dimeteraikan adalah orang-orang yang akan dilindungi Tuhan di masa kepicikan Yakub, the time of trouble. Jadi penting sekali untuk dimeteraikan, untuk memelihara hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan itu bisa dimengerti dengan sempurna kalau kita mengerti statutes dengan judgment. Jadi dengan saya tidak mengerti statutes dengan judgment, saya tentu saja akan melanggar hukum Tuhan, karena hukum Tuhan itu adalah hukum Tuhan yang sangat luas, lebar, dalam. Dia punya prinsip, dan itu bisa dimengerti dengan saya mempelajari statutes dengan judgment dan memelihara semua perintah Tuhan melalui statutes dan judgment yang bukan bayang-bayang yang dipakukan di kayu salib. Jadi yang mengaku umat Tuhan yang menolak statutes dan judgment sedang melanggar 10 hukum. Dan untuk orang melanggar 10 hukum, tentu saja mereka nggak bisa dimeteraikan untuk diselamatkan. Dan kalau mereka nggak pernah mau belajar tentang statutes dan judgment, mereka akan dimeteraikan dalam posisi sedang melanggar hukum Tuhan, sementara mereka pikir mereka sedang menurut hukum Tuhan, karena mereka tolak statutes dengan judgment yang menjelaskan dengan jelas dan menguraikan prinsip-prinsip 10 hukum agar mereka tidak melanggar 10 hukum. Dan mereka ini lah yang menjadi sasaran setan yang berhasil untuk membuat mereka nggak pernah melihat pentingnya statutes dengan judgment, sehingga mereka tidak dimeteraikan. Dan meterai itu adalah janji Tuhan bahwa umat Tuhan tidak akan pernah bisa dipisahkan dari Tuhan selama-lamanya, khususnya waktu mereka melewati time of trouble. Kita lihat di Ulangan 6 mulai ayat 1, Tuhan bilang, inilah perintah-perintahku, inilah statutes, inilah judgment yang Tuhan perintahkan untuk ajarkan kepada kamu, agar kamu melakukannya di tanah di mana kamu sedang pergi untuk diami. Kamu akan mengikat itu di tangan kamu dan akan berada di dahi kamu. Mengikat itu artinya akan diungkapkan dalam pekerjaan saya dan akan diungkapkan dalam pikiran saya. Artinya statutes dan judgment ini yang membuat saya punya dahi dipenuhi dengan pengertian firman Tuhan. Kalau kita lihat di Wahyu 14, kita lihat di Bukit Sion bersama dengan Tuhan Yesus ada 144.000, di dahi mereka tertulis nama Bapa. Kita tahu nama Bapa adalah karakter Bapa yang diungkapkan di dalam hukumnya. Dan hukumnya itu diuraikan oleh statutes dengan judgment. Jadi orang-orang yang tolak statutes dengan judgment adalah orang-orang yang tidak sadar bahwa mereka nggak bisa menurut 10 hukum dengan sempurna. Karena 10 hukum yang sempurna itu dijelaskan dengan sangat jelas oleh statutes dengan judgment yang mereka tolak, sehingga mereka nggak bisa dimeteraikan dan memiliki nama Bapa atau karakter Bapa di dahi mereka yang dimiliki oleh semua orang yang selamat, yaitu 144.000. Di sini dikatakan
di Mount of Blessing bahwa nama God itu diungkapkan sebagai karakternya. Artinya karakter Bapa itu di Great Controversy diungkapkan dalam hukumnya. Dan hukumnya itu hanya bisa dengan sempurna dan jelas diuraikannya oleh statutes dengan judgment. Inilah yang membuat umat Tuhan gak akan diselamatkan karena mereka berdosa, karena mereka pikir mereka menurut sementara mereka melanggar 10 hukum, karena mereka tolak statutes dengan judgment yang banyak guru-guru katakan, guru-guru agama katakan, dipakukan di kayu salib. Jadi mereka main percaya saja siapa yang bilang dipakukan di kayu salib, sementara mereka nggak bisa buktikan sendiri dari firman Tuhan bahwa itu nggak pernah dipakukan di kayu salib. Dan Roh Nubuat pun sangat jelas, nggak perlu orang ke sekolah kalau dia bisa baca bahwa statutes dengan judgment nggak dipakukan di kayu salib. Dan salah satu daripada statutes adalah yearly feast, yang banyak orang bilang dipakukan di kayu salib. Sehingga mereka tetap melanggar 10 hukum karena statutes dengan judgment yang Tuhan berikan untuk umat Tuhan tidak melanggar hukum, mereka bilang sudah dipakukan di kayu salib. Inilah caranya untuk tidak dimeteraikan, namun dimeteraikan dalam posisi hilang selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 1 dikatakan, jangan kamu berdosa. Jangan kamu berdosa artinya jangan kamu menolak teguran Roh Kudus untuk mempelajari statutes dengan judgment. Dan waktu kamu tolak itu, kamu berdosa dan mengeraskan hati terhadap suara Roh Kudus. Dan siapa mau tahu kapan saja kamu bisa dimeteraikan dalam posisi hilang kamu. Ini bahayanya untuk buta-buta tolak sesuatu yang saya nggak ngerti. Di Yohanes 8 ayat 31 dikatakan, kalau kamu continue, jadi 1 Yohanes 2 ayat 1 katakan, jangan berdosa, dan untuk nggak berdosa ialah harus continue. Jadi kalau dulu saya nggak tahu sesuatu, kalau saya belajar terus, sekarang saya tahu sesuatu yang dulu saya nggak tahu. Tapi kalau saya mempertahankan sesuatu yang saya tahu dulu, dan saya nggak pernah lanjut untuk mempelajari terus, ada sesuatu yang dibukakan, saya tolak itu karena saya mempertahankan kebenaran yang saya tahu dulu, padahal itu belum lengkap. Sehingga kalau saya nggak continue, dia yang unjust, dia akan tetap unjust selama-lamanya. Sementara dia yang righteous, dia akan tetap righteous selama-lamanya. Karena dia continue. Jadi harus belajar terus. Walaupun dulu saya tolak mungkin, tapi waktu saya belajar saya lihat bahwa benar, terima. Karena ini berurusan dengan kita punya keselamatan pribadi. Di Wahyu 22 ayat 12 dikatakan, setelah dia dinyatakan righteous selama-lamanya, dimeteraikan, holy selama-lamanya, dimeteraikan untuk diselamatkan, ayat 12 dikatakan, lihatlah aku segera datang untuk membawa upahku dan akan diberikannya kepada orang-orang sesuai dengan apa yang dia lakukan dalam kehidupan ini. Kristus sedang menunggu karakternya untuk diungkapkan di dalam gerejanya dengan sempurna. Dan di saat karakternya yang sempurna diungkapkan dalam gerejanya, di saat dia dikatakan righteous selama-lamanya, holy selama-lamanya, di saat dia dimeteraikan, di saat karakternya Kristus perfectly reproduce dalam gerejanya, dia akan datang. Jadi Wahyu 22 ayat 11 diikuti ayat 12. Christ Object Lesson dikatakan di saat karakternya sama dengan 22:11, Kristus akan datang di 22 ayat 12. Dan sekarang sedang masa pemeteraian di akhir zaman. Janganlah mendukakan Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang memeteraikan engkau. Dan kalau engkau menolak Roh Kudus, engkau dimeteraikan untuk dinyatakan hilang selama-lamanya. Tapi kalau kita menerima teguran Roh Kudus
dan merendahkan hati bahwa kita salah dan kita mau diperbaiki, Roh Kudus akan menolong setiap orang yang mau ditolong sampai dia dimeteraikan, siap untuk bertemu dengan Juru Selamatnya di awan-awan. Jadi dengan mempelajari firman Tuhan, saya harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya pelajari, dan saya tidak perlu malu karena yang saya pertanggungjawabkan saya sudah pelajari dan saya bisa mempertanggungjawabkannya. Karena saya rightly dividing the word of truth, artinya saya bisa memilah-milah here a little and there a little dalam mempelajari firman Tuhan, sehingga fondasi saya sangat kuat dan bisa dipertanggungjawabkannya. 2 Timotius 2 ayat 15. Di Great Controversy dikatakan setan selalu berusaha untuk mengalihkan perhatian manusia dari Tuhan kepada manusia. Artinya setan mau manusia memperhatikan manusia. Setan membuat manusia untuk melihat kepada uskup-uskup, kepada pendeta-pendeta, kepada professors of theology sebagai pemandu jalan mereka atau yang menuntun mereka. Dan seharusnya mereka menyelidiki firman Tuhan untuk mempelajari tugas mereka for themselves. For themselves artinya mereka harus bisa mempertanggungjawabkannya sendiri tanpa harus tanya-tanya kepada orang lain untuk menjadi konfirmasi daripada kebenaran itu. Artinya saya punya konfirmasi adalah firman Tuhan. Nggak bisa kebenaran itu selalu saya gantungkan kepada orang yang berpendidikan. Seakan-akan merekalah otoritas tertinggi yang mereka bilang sudah pasti benar. Padahal yang pasti benar adalah firman Tuhan dan saya bisa mempelajarinya dengan tuntunan Roh Kudus. Rightly dividing the word of truth, artinya metode belajar pun menentukan untuk bisa mengertinya. Buktinya banyak sekali denominasi Protestan yang memperoleh doktrinnya dari satu Alkitab, sementara interpretasinya beribu-ribu macam. Jadi metode yang benar itu adalah dituntun oleh Roh Kudus untuk menyelidiki firman Tuhan. Ini artinya kita harus search the scriptures untuk mengetahui saya punya tugas dan saya mengetahuinya sendiri. Jadi dengan setan menguasai pikiran pemimpin-pemimpin agama ini, dia bisa mempengaruhi atau bisa menguasai pikiran semua orang yang hidupnya benar-benar bergantung kepada pemimpin-pemimpin agama ini. Waktu Kristus datang dan mengajar perkataan-perkataan kehidupannya, orang-orang awam dengan senang hati mendengar ajaran dia. Banyak juga antara imam-imam dan pemimpin-pemimpin di Israel percaya apa yang diajarkan. Tetapi imam, kepala-kepala imam dan orang-orang terkemuka dalam bangsa ini bertekad untuk meniadakan, untuk menolak dan menuding salah ajaran-ajaran Kristus. Walaupun mereka tidak pernah berhasil dalam usaha mereka untuk menuduh Tuhan Yesus, mereka tidak bisa menyangkal bahwa ada kuasa ilahi dan hikmat yang menyertai perkataan-perkataannya. Dan itu hanya membuat mereka tambah benci Tuhan Yesus. Dan mereka menolak bukti yang sangat jelas bahwa dia adalah Mesias yang diharapkan umat Israel. Karena kalau mereka terima ajarannya yang mereka tahu benar, mereka nggak bisa nggak menjadi murid-muridnya. Dan karena mereka nggak suka menjadi murid-muridnya, mereka harus tolak ajaran yang mereka tahu benar. Dan musuh-musuh Tuhan Yesus ini adalah orang-orang yang dari kecil diajar untuk menghormati otoritas dan tunduk kepada otoritas, yaitu pemimpin-pemimpin gereja. Mereka tanyakan, bagaimana mereka tanyakan? Pemimpin-pemimpin kita dan orang-orang yang terpelajar nggak percaya Tuhan Yesus. Artinya, saya mau percaya Tuhan Yesus
Tapi karena pemimpin-pemimpin agama nggak percaya, artinya bisa saja ada sesuatu yang salah dari Tuhan Yesus, karena nampaknya bagi mereka patokan kebenaran ini adalah orang-orang yang terpelajar, yang ke sekolah belajar teologi ya semua. Bukankah orang-orang yang tinggi ini, orang-orang yang terhormat ini, orang-orang yang bertitel ini, pemimpin-pemimpin agama ini, harusnya mereka menerima Tuhan Yesus kan? Jadi dengan mereka tolak Tuhan Yesus, artinya kita pun dipengaruhi untuk tolak Tuhan Yesus karena patokan kita adalah pemimpin-pemimpin agama. Dengan cara demikianlah orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi menolak juru selamat mereka karena patokan kebenaran mereka adalah manusia berdosa yang bertitel. Kita tidak diselamatkan sebagai kelompok-kelompok. Kita diselamatkan perorangan. Jadi saya nggak diselamatkan karena saya tergolong dalam satu denominasi. Saya tidak diselamatkan karena saya satu marga dengan orang lain. Saya tidak diselamatkan karena istri tidak diselamatkan karena suami, anak dan orang tua, om dan keponakan, pendeta atau anggotanya. Saya punya keselamatan sangat pribadi. Saya punya pilihan untuk diselamatkan adalah saya punya pilihan. Saya bisa belajar dengan orang, tapi saya yang mengambil keputusan apakah yang diajarkan benar atau salah dan mau terima atau tolak. Kita diselamatkan individually sebagai orang percaya Jesus Christ, kan? Walaupun nama kita tercatat di buku-buku gereja spiritual sekalipun, belum tentu kita miliknya Kristus. Dan belum tentu nama kita tertulis di buku kehidupan Tuhan Yesus di surga. Jadi saya punya agama, saya punya religion, itu adalah personal religion dengan God. Nggak bisa dipaksakan. Jadi kalau saya dipecat, belum tentu karena saya salah. Bisa saja karena saya benar dan mempertahankan yang benar, saya dipecat. Dan belum tentu karena lebih banyak orang sudah pasti benar. Buktinya yang selamat selalu minoritas. Ini adalah saya punya tanggung jawab. Tuhan Yesus adalah personal being. Untuk bilang personal being adalah oknum sendiri, oknum pribadi. Tuhan Yesus adalah oknum personal, Bapa adalah oknum personal, dua oknum personal, dan yang diselamatkan adalah oknum personal. Makanya Tuhan Yesus adalah personal savior, dan saya adalah personal yang diselamatkan. Untuk percaya, saya harus kenal dia personal. Saya harus kenal Tuhan Yesus personally. Nggak bisa saya punya pengetahuan itu ditentukan orang lain. Keselamatan adalah pribadi. Karena Roh Kudus, waktu dikirim Tuhan Yesus, fungsinya Roh Kudus ialah untuk berdiam di dalam setiap manusia. Nggak ada yang ditiadakan kecuali ditolak. Tidak ada yang dipilih-pilih, siapa terima dan tidak. Manusialah yang pilih. Dan Roh Kudus itulah yang menuntun orang pada kebenaran, sehingga manusia masing-masing bisa diselamatkan secara pribadi karena Tuhan Yesus melalui Roh-Nya bekerja untuk menyelamatkan setiap person, setiap pribadi. Keselamatan adalah pribadi karena dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus menuntun setiap individual. Itu sebabnya Kristus punya roh adalah omnipresence. Dia berada di dalam setiap manusia untuk menuntun setiap manusia untuk diselamatkan. Kita tidak diselamatkan per denominasi, per grup, per bangunan gereja, per keluarga. Kita diselamatkan pribadi. Bisa saja di dalam satu keluarga ada yang selamat, ada yang tidak, walaupun kita ingin semua selamat. Salvation is personal. Dan yang selamatkan adalah personal savior. Jadi kesimpulannya, apa artinya untuk mendukakan Roh Kudus? Untuk mendukakan Roh Kudus ialah untuk tetap berdosa
dan mengabaikan suara Roh Kudus dalam mengingatkan akan dosa saya dan menginsafkan dosa saya, sehingga saya menjadi nyaman dalam dosa saya, dan saya sudah mulai rationalize, sudah mulai berpikir bahwa nggak penting sekali kok, nggak penting sekali apa yang ditunjukkan Roh Kudus, karena saya membenarkan diri. Kan? Buktinya saya punya dosa itu nggak mempengaruhi orang lain dan sebagainya. Di saat Roh Kudus punya suara saya tolak dan abaikan, apa yang dibilang dosa menjadi sesuatu yang bukan dosa lagi. Saya bisa bilang orang lain melakukannya, Tuhan gak terlalu peduli kok, dosa ini beda dengan dosa orang lain. Lupakan saja, saya nanti taklukkan kok. Gak apa-apa saya masih lakukan, tapi nanti saya taklukkan. Jangan lupa, yang menaklukkan itu kuasa Roh Kudus, dan kalau saya tolak Roh Kudus, bagaimana saya mau menaklukkan dengan kuasa yang saya tolak? Nanti di surga atau di awan-awan baru dirubahkan. Itulah ajaran-ajaran yang sesat semua. Jadi untuk mendukakan Roh Kudus ialah untuk tidak mau menerima tegurannya, menolak firman-Nya, doktrinnya yang sangat jelas. Itu saya sedang mendukakan Roh Kudus. Walaupun saya tidak tahu kapan tutup pintu saya, tapi kalau nggak pernah ada perubahan, satu kali kelak akan tertutup, walaupun saya nggak pernah akan mengetahuinya. Carilah Tuhan sementara masih ditemukan, karena di saat pintu tertutup, keselamatanmu pun tertutup selama-lamanya.